Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo teman-teman, sudah siap untuk beribadah? Siapkan Alkitabmu, duduk dengan rapi dan nanti ikut memuji Tuhan ya. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan kita dapat mendengar suara Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kata undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Ayo, yang belum bangkit berdiri, semuanya itu bangkit berdiri. Yuk, jangan duduk ya. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan bersemangat. Lagunya tentang hatiku penuh nyanyian. Yuk, kita nyanyi dengan sukacita. Kita mulai goyang ke kanan, mulai goyang ke kiri ya. Hatiku
adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Dari awal sekali lagi. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menyiapkan hati kami, telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan adik-adik, luar biasa ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelumnya adik-adik, Kanita akan cerita tentang kesaksian adik-adik. Kesaksian yang luar biasa, di mana ada seorang anak bernama Ciesa, dan dia ini adik-adik sedang mau ulangan. Karena sekarang dia mau ulangan, dia berpikir gini adik-adik, kan nggak ada guru di sini, dia ulangan di rumah. Masa sekarang kan PJJ adik-adik, guru nggak bisa lihat dan teman-teman juga nggak akan bisa lihat. Nah, akhirnya adik-adik, Ciesa tergoda untuk menyontek. Pada waktu dia mau menyontek, dia teringat adik-adik, wah,
pasti mata Tuhan melihat. Dan waktu itu dia teringat, dan dia di dalam hati dia katakan, aduh, Roh Kudus juga melihat gitu, dan pasti Roh Kudus yang ada di dalam dia pasti bersedih adik-adik karena dia mau nyontek. Dan akhirnya adik-adik Ciesa tinggalkan contekannya dan dia berdoa minta Roh Kudus tolong aku supaya aku bisa mengisi ulangan-ulangan dan mengingat pelajaran. Waktu itu adik-adik, waktu selesai dia mengerjakan tugasnya tanpa nyontek, wah luar biasa adik-adik. Nilainya dia mendapatkan nilai 90 adik-adik. Wih, luar biasa ya. Nah adik-adik, kesaksian ini sungguh membuat Kanita menjadi, iya ya, Roh Kudus itu sanggup untuk menolong siapapun, termasuk kalian dan Kanita juga. Nah adik-adik, coba sekarang kita buka yuk Alkitabnya. Yuk kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 adik-adik. Ya, di sini Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik pasti ada yang sudah pernah baca lah ya cerita firman ini, tetapi Kanita mau kita sama-sama mengingatkan lagi ya. Yuk kita baca. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Adik-adik, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari oleh orang itu, diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Adik-adik, tiap hari ini orang ini harus ditolong, diangkat dan disimpan di gerbang bait Allah itu. Di situ dia meminta-minta adik-adik, minta sedekah. Pada saat itu Petrus dan Yohanes mau sembahyang dan dia melewati itu, dan pengemis ini meminta, yang lumpuh ini minta uang. Waktu itu Petrus dan Yohanes melihat, dan Petrus dan Yohanes katakan, lihat kami. Dan pengemis itu dia melihat dan dia katakan, adik-adik, di ayat 6 Petrus mengatakan hal yang luar biasa adik-adik. Petrus katakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, luar biasa adik-adik. Waktu Petrus mengatakan demi nama Yesus berjalanlah, tangan yang lumpuh itu dipegang dan ditolong berdiri adik-adik. Yang lumpuh itu berdiri adik-adik. Wah, satu hal yang luar biasa. Dan dia berdiri dan dia melompat-lompat adik-adik. Waktu Petrus dan Yohanes pergi berjalan, dia mengikuti Petrus pergi kemanapun. Dan dia tidak lagi berjalan biasa adik-adik. Saking senangnya dia melompat-lompat terus adik-adik. Bayangkan adik-adik, beberapa tahun ini, bahkan mungkin umurnya sudah 40 tahun lebih memang ya, umur 4 tahun lebih. Selama itu adik-adik dia hanya bisa duduk dan ditolong oleh orang. Tapi perhatikan adik-adik, waktu Petrus katakan demi nama Yesus bangkitlah, maka orang lumpuh itu bisa bangkit dan berjalan. Luar biasa adik-adik. Apakah Petrus yang luar biasa adik-adik? Yohanes yang luar biasa? Dan kalian pun bisa lakukan itu adik-adik. Karena Petrus mempunyai Yesus. Karena Petrus dan Yohanes punya Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia sanggup melakukan itu adik-adik. Petrus dan Yohanes mau melakukannya, dan Roh Kudus yang ada di dalamnya mengerjakan itu adik-adik. Luar biasa. Orang lumpuh ini
lari sana sini, berjalan kian kemari adik-adik, dan banyak orang melihat dan banyak orang menerima berkat dari kesaksian itu adik-adik. Luar biasa, kita percaya adik-adik, di dalam kamu, di dalam Kanita, Yesus yang sama, Roh Kudus yang sama yang ada dalam Petrus itu juga ada dalam kita adik-adik. Maka kita bisa lakukan apa saja, sanggup melakukan apa aja. Saat kamu melihat adik-adik nih, zaman sekarang ini masa-masa orang pada ketakutan, banyak yang sakit, banyak yang semuanya. Adik-adik, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tetap sehat karena ada penjagaan Allah, ada penjagaan Roh Kudus. Adik-adik, lihat bahwa kamu bisa lakukan. Kita pergi berdoa untuk orang-orang sakit, percayalah, jangan takut, karena Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang akan menyembuhkan orang itu, asal kita mau dan percaya. Adik-adik, lihat Petrus melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus sudah naik ke surga dan rohnya diberikan kepada kita. Dan roh yang sama itu adik-adik, itulah yang akan mengerjakan semua. Yang terpenting kita percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita itu bisa dan lakukan apa saja. Amin adik-adik. Petrus melakukan. Dulu Yesus melakukan. Saat Yesus naik ke surga, rohnya diberikan kepada murid-muridnya dan diberikan kepada kita semua. Amin adik-adik. Adik-adik, kita percaya di dalam kita ada Roh Kudus. Adik-adik, kita tidak perlu takut untuk bersaksi adik-adik, bahkan untuk mendoakan banyak orang. Tidak perlu takut karena kita mempunyai Roh Allah. Roh Kudus ada dalam kita. Dia yang akan melakukannya. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Yuk sekarang kita adik-adik akan membacakan ayat hafalan kita ya. Yuk adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah siap adik-adik? Yuk kita akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Sekali lagi adik-adik, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin adik-adik. Kita mau supaya kalian menghafalkan ayat ini ya. Dan adik-adik, bukan sekedar hanya menghafalkan, tetapi ingat dan percayalah bahwa kita akan menjadi saksinya Kristus dimanapun semuanya. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik, kakak minta siapapun yang ada sekarang sedang ibadah, kalau kau belum punya Roh Kudus dalam hatimu, yuk sekarang kita minta supaya Roh Kudus masuk dalam hatimu. Dan Kanita mau berdoa untuk kalian ya. Angkat tangannya dan percayalah bahwa Roh Kudus ada untuk kamu. Yuk kita
berdoa. Terima kasih Roh Kudus, saat ini aku percaya bahwa Roh Kudus mau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Dan terima kasih, biarlah Roh Kudus yang menolong aku kemanapun aku pergi, dimanapun aku berada. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun hidupku sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa ya. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau tunduk taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahukah kamu kalau di dalam kehidupan orang yang sudah percaya Yesus itu ada Roh Kudus? Tetapi terkadang kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja melalui hidup kita dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga kehidupan kita menjadi hidup yang biasa-biasa aja, seperti balon ini. Nah, tetapi saat kita mau membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita akan berubah menjadi hidup yang berkuasa. Seperti yang adik-adik bisa lihat ya pada balon ini, ada kuasa yang berkembang dalam kehidupannya. Nah, seperti kata firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa saja? Untuk memberitakan Injil, untuk mendoakan orang yang sakit, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan Bapa kita yang di sorga. Seperti pada kisah Rasul Petrus dan Yohanes yang kita dengar hari ini. Roh Kudus yang sama sudah ada di dalam hati kamu. Adik-adik, ayo kita semakin giat membaca dan melakukan firman Tuhan, supaya kita bisa melihat bukti-bukti penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan semakin rindu untuk memberitakan Injil, mendoakan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang sakit atau sedang mengalami kesulitan. Kita juga semakin rajin untuk melakukan pekerjaan baik, seperti membantu orang tua kita di rumah, membantu teman kita yang mengalami kesulitan, dan juga belajar dengan giat di sekolah. Dengan itulah, nama Tuhan Yesus akan semakin dikenal dan semakin dipermuliakan. Wah, ada yang bakal membagikan berkat nih. Yuk, kita lihat sama-sama yuk. Teman-teman, aku bakalan nyanyi King Kong badannya besar. Ayo kok. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang.
lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih teman-teman. buat adik-adik yang lain, jangan lupa kalau mau bagi berkat, silahkan kirimkan videonya ke kakak-kakak sekolah minggu yang ada di wilayah masing-masing. Jangan sampai ketinggalan ya. Kali ini kita akan menutup ibadah kita adik-adik. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah kegiatan melihat teman
kalian yang bagi berkat. Nah, saatnya kita akan tutup dalam doa. Kali ini Kak Priska akan ditemani oleh salah satu teman kamu yang akan berdoa syafaat. Jadi Intan akan berdoa syafaat terlebih dahulu, lalu kakak akan tutup dalam doa. Yuk kita berdoa bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga atas kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kami dan keluarga kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya senantiasa dijagai, tidak ada musibah atau kejahatan yang terjadi. Kami juga terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesehatan yang kami telah dapatkan, Tuhan Yesus telah berikan. Terima kasih juga atas kebaikan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kami. Kami berdoa kepada dokter supaya bisa sehat selalu dan merawat pasien ini dengan baik. Berkati juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat. Berkati juga Bandung supaya bisa sehat selalu, dijagai dari virus COVID ini, dan kita bisa melakukan aktivitas dengan biasa lagi. Berkati juga teman-teman yang sudah lulus dari SD kelas 6, bisa ketemu teman-teman yang baru. Berkati juga kita semua biar bisa melakukan kegiatan dengan baik sesudah COVID ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan dan tahu tentang firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami juga boleh hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menyatakan kuasa-Mu, kebenaran-Mu, menjadi saksi dimanapun kami berada, supaya banyak orang boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan keluarga kami, berkati papa, mama, saudara-saudara kami, teman-teman kami, biarlah kami tetap sehat Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, kami yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.